pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita kembali pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa pujian kita mau angkat pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Dari para penjaga, berharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah
tak dalam hatiku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar. Segala puji syukur bagi Tuhan yang sudah menyatakan kasih setianya sehingga kita boleh memasuki tahun 2022 ini. Mari kita terus mengiring Tuhan dengan setia. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Early Bird. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita pasti pernah mendengar atau membaca kata early bird. Kata early bird ini biasanya dipakai untuk pendaftaran awal. Misalnya saat kita membeli tiket konser atau akan mengikuti seminar. Pihak penyelenggara akan mencantumkan harga early bird yang lebih murah dibandingkan nanti menjelang hari H. Tentu saja orang-orang yang membeli tiket atau mendaftar di masa early bird ini akan mendapatkan keuntungan. Early bird sendiri berasal dari analogi tentang burung-burung yang bangun dan terbang keluar dari sangkarnya lebih pagi untuk mencari makanan. Burung-burung yang keluar dari sarangnya lebih pagi pasti mendapat lebih banyak makanan dan tentu makanan yang berkualitas. Kata early bird ini kemudian juga sering diartikan untuk menunjukkan seseorang yang bertindak lebih awal dibandingkan kebanyakan orang lain. Ketika kita merenungkan hal ini, tentu saja ingatan kita akan dibawa kembali pada kisah kehidupan orang Israel dan mana yang disediakan Tuhan setiap hari. Dari dulu, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rajin dan bertindak dengan cepat sesuai perintahnya. Orang Israel diperintahkan untuk mengambil mana ini pagi-pagi. Ya, dan apa yang terjadi saat mereka terlambat? Mereka tidak mendapatkan mana. Apa yang Tuhan perintahkan tidak lain tidak bukan supaya kita menikmati banyak kebaikan yang Tuhan sediakan. Jika kita merenungkan lebih jauh, dalam hidup ini ada banyak sekali early bird dalam tanda kutip yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan sudah menyatakan inilah waktu perkenanan, yaitu waktu yang tepat, di mana pintu kemurahan terbuka lebar bagi kita. Seruan kita akan didengarkan dan Tuhan berkenan menolong serta menyelamatkan kita. Wah, ini sungguh berita yang baik dan luar biasa. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Tentu saja waktu perkenanan ini tidak otomatis didapat semua orang, tetapi pasti dinikmati oleh mereka yang beriman dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada, sehingga orang tersebut akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6. Dikatakan saat seseorang mencari Tuhan dengan segenap hati, merespon firman Tuhan dengan cepat dan benar, tentu saja orang itu akan menikmati banyak sekali berkat.
Berkat-berkat itu adalah yang pertama, Tuhan akan menunjukkan sesuatu. Hari-hari ini banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak dapat kita prediksi. Tetapi saat kita mencari Tuhan dan berseru kepadanya, janji Tuhan, Dia akan menyatakan sesuatu dan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Bapak Ibu bisa membaca di Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, Tuhan memahami bahwa saat kita di dalam pergumulan, kita cenderung menjadi panik, takut, cemas, khawatir, dan lain-lain. Karena itu, saat dalam pergumulan, sangat tepat bila kita datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam hadirat-Nya, kita akan dihibur dan dikuatkan. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menuntun dia melewati setiap musim dan menyelesaikan pergumulannya dengan baik. Tuhan akan menuntun dan menyertai hingga dapat meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktu perkenanan Tuhan yang tidak boleh kita lewatkan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menikmati kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Mari kita pakai kesempatan ini dengan cara kita mengusahakan hidup kita selalu berkenan. Ya, sekali lagi saya katakan, mari kita usahakan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan juga menyatakan perkenanannya bagi kita. Ada banyak poin bagaimana menjadi orang yang berkenan. Tetapi pagi hari ini saya akan berikan 3 saja untuk lebih mudah kita ingat. Orang yang berkenan adalah mereka yang pertama rendah hati atau tidak sombong. Bapak Ibu bisa baca di Mazmur pasalnya yang ke-149 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang kedua, orang yang selalu berkenan adalah orang yang baik dan jujur atau tidak menipu. Di Amsal 12 ayat yang kedua dikatakan, orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Amsal 15 ayat yang ke-8 mengatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Kemudian yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang hidup bergaul dengan Roh Kudus atau tidak hidup di dalam kedagingan. Di Roma 8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di akhir firman Tuhan ini, jangan sampai kita salah paham. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ia mengasihi semua orang dan berlaku adil. Bagi mereka yang mendengar dan menanggapi firman Tuhan dengan benar, serta bertindak sesuai firman Tuhan, itu sama seperti orang yang bertindak dalam masa early bird. Tuhan akan memberikan keuntungan dan menyatakan kebaikan-kebaikan untuk dinikmati oleh orang tersebut. Kemudian kita mungkin bertanya, di luar waktu early bird, apakah tidak bisa membeli tiket atau mengikuti seminar? Tentu saja, selama persediaan masih ada, kita bisa mendapat tiket atau mengikuti seminar. Tapi ada harga yang lebih mahal yang harus kita bayar. Pertanyaan ini kembali kepada kita. Ketika kita melewatkan kesempatan dan kita mungkin meremehkan waktu-waktu kemurahan yang diberikan Tuhan, apakah kita berani berspekulasi apa yang akan terjadi di luar waktu perkenanan Tuhan? Sangat mungkin mereka yang terlambat atau menyia-nyiakan kesempatan tidak bisa lagi menikmati pertolongan atau kemurahan serta berkat Tuhan. Jadi, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita larut dalam prinsip mengalir saja, tanpa kita berupaya merespon firman Tuhan dengan segera. Jangan-jangan itu hanya untuk menutupi kemalasan kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu perkenanan. Mari kita responi firman Tuhan dengan cepat dan benar. Tuhan mengasihi semua orang,
tetapi Tuhan juga membuat perbedaan bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan mereka yang mengiring Tuhan sekedarnya. Jangan lewatkan kesempatan waktu perkenanan ini dan selamat menikmati berkat serta kebaikan Tuhan sepanjang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga menyatakan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, menyatakan banyak kemurahan, kebaikan, pertolongan, serta mujizat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami berjalan selalu bersama dengan Engkau, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.